Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kalian masih tetap semangat walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka ya. Jadi kita masih belajar secara daring. Jadi ibu harap kalian memperhatikan baik-baik materi yang akan ibu sampaikan. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang artikel. Nah, kita sedikit mengulas kembali apa itu artikel. Artikel itu adalah sebuah tulisan atau sebuah teks atau jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah yang populer. Selanjutnya, intinya artikel opini. Sebenarnya artikel itu dibagi menjadi dua secara umum, yaitu ada artikel ilmiah dan ada artikel opini. Jika artikel ilmiah itu biasanya hasil dari sebuah penelitian, sedangkan kalau misalnya artikel opini itu biasanya berisikan suatu gagasan atau opini dari penulis mengenai suatu permasalahan. Yang kita pelajari dalam bab ini, bab artikel di semester 2 ini, yaitu lebih ke artikel opini. Nah, jadi intinya artikel opini itu adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau permasalahan atau kejadian yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media massa atau di masyarakat umum. Nah, tujuannya ini, maksud atau tujuan dibuatnya sebuah artikel ini yaitu untuk dimuat di surat kabar atau majalah. Makanya biasanya artikel opini ini banyak ditemukan di media massa seperti koran ataupun majalah. Selanjutnya, ciri-ciri artikel itu seperti apa? Artikel itu ditulis berdasarkan fakta atau pandangan penulisnya. Jadi karena tadi Ibu sebutkan bahwa artikel itu adalah isinya adalah suatu gagasan atau opini. Gagasan atau opini itu harus dibuktikan dengan adanya sebuah fakta atau argumentasi. Jadi, pada dasarnya artikel opini itu adalah jenis teksnya masuk ke dalam jenis teks eksposisi yang sifatnya untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan yang disertai dengan bukti atau fakta yang mendukung opini atau gagasan kita. Jadi kalian kalau misal membuat sebuah teks eksposisi atau artikel opini ini, jangan hanya sekedar mengungkapkan pendapatnya, tapi kalian harus bisa membuktikan bahwa pendapat atau opini kalian itu benar atau ada buktinya. Jadi ciri-ciri artikel yang pertama itu ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Selanjutnya mengandung gagasan aktual. Aktual sendiri itu bisa berarti adalah sesuatu yang baru-baru ini terjadi. Artinya, permasalahan yang kalian angkat di dalam sebuah artikel ini adalah permasalahan yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat umum. Jadi artikel itu akan lebih menarik bagi pembacanya. Selanjutnya, mengandung unsur intelektualitas dan pengetahuan. Jadi, artikel ini harus bisa menghadirkan sebuah pengetahuan yang fungsinya adalah untuk memberikan wawasan kepada pembacanya. Selanjutnya, ciri artikel yang selanjutnya yaitu bukan merupakan hasil plagiat. Tentunya ini sangat jelas ya bahwa setiap teks yang kita buat, jika bukan milik kita sendiri tapi itu diakui sebagai milik kita sendiri, berarti itu sudah dikategorikan sebagai plagiasi atau plagiat. Selanjutnya, mengungkapkan masalah serta pemecahannya.
Ini jelas ya, karena tadi pada dasarnya artikel itu adalah intinya adalah mengungkapkan pendapat tentang suatu permasalahan dan biasanya itu ada pemecahannya. Selanjutnya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi banyak orang yang tahu. Selanjutnya, menampilkan identitas atau nama penulis. Karena ini biasanya ditampilkan atau ada di media massa, biasanya itu judul, terus di bawahnya oleh siapa, itu menampilkan identitas atau biasanya minimal ada namanya, nama penulisnya. Selanjutnya, tadi sudah Ibu singgung sebelumnya bahwa sebuah artikel itu biasanya di dalamnya, apalagi ini artikel opini, pasti di dalamnya itu banyak mengandung kalimat-kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta dan kalimat opini ini sudah Ibu bahas sebelumnya dulu di semester 1, ada di teks editorial. Nah, itu juga editorial itu juga banyak mengandung kalimat-kalimat fakta dan juga banyak mengandung kalimat-kalimat opini. Untuk memperjelas lagi, Ibu akan memberikan sebuah penjelasan tentang ciri fakta dan juga ciri opini. Sebenarnya ini harusnya sudah paham karena ini sudah berkali-kali latihan tentang kalimat fakta dan juga kalimat opini. Tapi Ibu ingin mengulas lagi agar kalian itu ingat. Yang pertama itu, kalau ciri fakta benar-benar terjadi dan nyata, jadi dapat dibuktikan. Terus juga tidak bisa diperdebatkan lagi. Terus juga teruji kebenarannya. Selanjutnya, bukti terpublikasi secara luas, jadi ada buktinya dan banyak orang yang tahu. Selanjutnya, bersifat objektif. Selanjutnya, keterangan waktu dan tempat jelas. Itu ciri-ciri fakta. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama ada berupa pendapat. Pasti ya, opini itu adalah sebuah pendapat. Selanjutnya, masih bisa diperdebatkan. Jika tadi di fakta tidak bisa diperdebatkan, kalau di opini ini sifatnya masih bisa diperdebatkan. Selanjutnya, tidak terdapat bukti yang jelas sehingga disebut sebagai opini. Bersifat subjektif. Kalau tadi fakta itu objektif, kalau opini itu adalah subjektif. Artinya sesuai dengan pendapat masing-masing seseorang. Selanjutnya, belum teruji kebenarannya. Dan peristiwa itu biasanya belum terjadi. Contoh fakta bisa dilihat di sini. Data tahun 2012 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat penggunaan BBM untuk sepeda motor sebesar 40%, sementara sisanya mobil 53%, kendaraan angkutan umum hanya 3%, dan kendaraan angkutan barang 4%. Kenapa ini disebut fakta? Karena di sini ada buktinya. Buktinya dari mana? Ya, didapatkan dari data tahun 2012 atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Berarti ini jelas adalah fakta. Contoh opini bisa dilihat di sini. Apabila kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Nah, ini belum bisa dibuktikan ya. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat opini. Semoga kalian paham tentang fakta dan opini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi struktur artikel. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sebenarnya artikel opini itu masuk ke dalam jenis teks eksposisi. Jadi strukturnya kurang lebih juga sama dengan teks eksposisi, yaitu yang pertama ada tesis. Jadi nanti pendapat kalian atau gagasan kalian terhadap suatu permasalahan itu dituliskan atau diungkapkan di dalam struktur yang pertama ini, yaitu di tesis. Jadi tesis itu isinya adalah pendapat atau opini atau gagasan kalian tentang suatu permasalahan. Selanjutnya ada argumentasi.
Kalau di tesis tadi berisi tentang opini atau pendapat kalian tentang suatu permasalahan, argumentasi ini berisikan tentang fakta atau bukti yang dapat mendukung opini kalian atau argumen kalian atau gagasan kalian yang sudah kalian ungkapkan, tuliskan di dalam tesis. Jadi dibuktikan menggunakan data-data yang valid. Selanjutnya, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya pendapat kalian itu dituliskan kembali dan dikuatkan kembali, atau bisa juga ada beberapa artikel yang penegasan ulang atau bagian terakhirnya itu berisikan tentang saran atau pemecahan permasalahannya. Nah, demikian strukturnya. Ibu kira juga kalian sudah cukup jelas dengan struktur ini karena sama dengan struktur teks eksposisi. Selanjutnya, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun opini dalam sebuah artikel. Kira-kira ada apa saja? Yaitu yang pertama ada struktur, terus juga ada argumentasi, dan terakhir tentunya bahasa yang digunakan. Struktur tadi sudah Ibu jelaskan bahwa struktur itu berisikan tentang atau terdiri dari tesis, argumentasi, dan selanjutnya adalah penegasan ulang. Nah, jadi kalian kalau misalnya membuat sebuah artikel harus diperhatikan pula strukturnya. Jadi harus ada tesis, argumentasi, buktinya, atau penegasan ulang yang terakhir. Selanjutnya ada argumentasi. Jadi kalian juga selain struktur harus memperhatikan juga argumennya. Nah, argumen ini yang dimaksud adalah bukti pendukung dari sebuah opini kalian. Jadi harus ada biasanya didukung oleh data-data yang faktual. Jadi harus ada bukti yang faktual, bukti yang kuat dari opini kalian atau gagasan kalian. Selanjutnya tentunya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam sebuah artikel opini ini tentunya adalah bahasa yang formal atau bahasa yang lebih menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya ini nanti kalau kalian membuat tulisan artikel opini ini, tulisannya itu tidak terlalu panjang. Jadi singkat, padat, dan juga jelas. Nah, selanjutnya juga mudah dipahami atau mudah dibaca. Jadi biasanya menggunakan gaya bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan juga ringkas penjelasannya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, tidak bertele-tele. Demikian hal-hal yang harus diperhatikan jika kalian nanti menuliskan sebuah artikel opini. Kita langsung ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kebahasaan artikel. Kebahasan artikel itu biasanya banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu seperti apa? Kata rujukan itu bisa juga berarti atau bisa juga disebut dengan kata tunjuk. Nah, kata rujukan itu adalah kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan yang biasanya digunakan itu ada 3 jenis, yaitu kata rujukan benda atau hal. Contohnya itu ada ini, itu, tersebut. Terus juga kata rujukan tempat. Contohnya di sini, di sana, di situ. Terus juga selanjutnya ada kata rujukan orang atau persona. Contohnya dia, ia, beliau, atau mereka. Ini sama saja dengan kata ganti orang. Nah, itu biasanya artikel menggunakan kata rujukan atau kata tunjuk. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi atau nama lainnya adalah kata hubung.
Konjungsi atau kata hubung merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah kata atau frasa atau kalimat atau bahkan juga klausa. Contoh konjungsi yang sering digunakan dalam sebuah artikel itu, yang pertama itu ada konjungsi yang digunakan untuk menunjukkan urutan dari sebuah peristiwa. Contohnya itu ada pertama, kedua, kemudian, berikutnya. Terus juga konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya karena, jika, akibat, agar, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di contohnya. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan suatu tujuan atau harapan. Contohnya ada biar, agar, atau bahkan juga supaya. Nah, selanjutnya, ciri kebahasan artikel selanjutnya yaitu menggunakan kata baku. Ini tentu ya tadi karena sifatnya ini adalah semi formal. Jadi, bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa yang formal. Kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku biasa digunakan dalam kalimat atau tulisan yang bersifat formal seperti artikel opini ini. Selanjutnya, menggunakan adverbia. Adverbia itu sama juga atau sering disebut dengan kata keterangan. Jadi yang menduduki fungsi keterangan pada suatu kalimat. Adverbia, ini bisa dilihat, adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektif atau sifat, nomina predikatif, ataupun kalimat. Adverbia yang sering digunakan itu contohnya adalah adverbia frekuensi, yaitu misalnya jarang, sering, kadang-kadang, sekali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Nah, demikian ciri kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel opini. Yang selanjutnya itu mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Jadi, artikel itu dibuat berdasarkan pola-pola tertentu biasanya. Nah, secara umum ada 5 pola yang biasanya digunakan untuk menyusun sebuah artikel opini. Yang pertama itu ada pola pemecahan topik, yang kedua adalah pola masalah dan pemecahannya, yang ketiga ada pola kronologi, yang keempat ada pola pendapat dan alasan pemikiran, dan yang terakhir ada pola pembandingan. Nah, pola-pola ini akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Nanti akan Ibu lebih gali lagi, lebih jelaskan lagi. Jadi untuk sekarang kalian silakan kerjakan tugas yang ada di dalam GC. Silakan langsung saja dikerjakan. Hari ini juga Ibu tunggu. Jangan biasakan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas kalian ya. Nanti kalau misalnya kalian menunda-nunda pekerjaan kalian atau tugas kalian, nanti di akhir kalian yang akan kerepotan sendiri. Mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu. Bisa tulis di kolom komentar GC maupun juga bisa juga japri Ibu langsung. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.